biasa dipanggil Rahel. Kali ini aku sebagai host. Kita itu akan bahas topik tentang ngemil nggak bikin was-was, cerita dibalik lemonilomi dan snack. Kali ini kita itu akan ngobrol santai, tapi juga tetap berisi. Tentunya berisi untuk pikiran dan juga perut. Kali ini kita itu akan bahas tentang salah satu brand makanan, yaitu Lemonilo. Dan aku udah bareng fans beratnya nih. Ada Kak Tudes. Halo Kak Tudes, apa kabar? Halo Kak, puji Tuhan, baik sekali. Tentu sangat senang kali diajak ngobrol tentang Lemonilo ini. Ini topik kesukaan aku banget. Makanan favorit juga ya Kak? Iya betul. Oke, langsung aja deh Kak. Kayaknya kita langsung boleh Kakak ceritain awal mula bisa kenal Lemonilo itu dari mana Kak? Awalnya mulanya tuh di iklan Instagram ya sih, karena tertarik, penasaran gitu kan. Akhirnya saya coba yang mie kuahnya. Mie kuah ini? Iya betul. Iya betul banget. Oke. Akhirnya saya, kayak rasanya itu pas banget itu untuk kebutuhan saya. Rempahnya itu pas. Jadi akhirnya saya memutuskan beli banyak itu untuk stok nyantap di rumah, untuk jaga-jaga Kak. Kadang laku di tengah malam. Kakak kos nggak? Betul, kos juga. Kos juga, Iya. kebetulan kos juga ya. Oke, kalau soal rasa nih aku mau tanya, kakak itu suka rasa yang mana kak untuk mie-nya? Yang mie kuah kali ini. Oke, mie kuah kali ini. Iya. Oke, nah dari sisi kandungan nih kak, yang paling bikin kakak yakin kalau Lemonilo itu beda dari yang lain itu apa? Yang bikin aku yakin Lemonilo ini kayak tanpa MSG ya. Pengawet gitu ya. Jadi saya kayak proses masaknya juga dipanggang. Dipanggang, beda ya. dari yang lain. Jadi pas kita rebus mie-nya itu, air rebusnya itu tetap jernih. Nah di situ kayak saya merasa ini aman untuk dikonsumsi ini. Oke. Ya. Menurut kakak nih, kalau mie Lemonilo ini kan udah baik ya tadi. Cocok gak sih kak kalau buat gaya hidup anak muda zaman sekarang ini? Cocok banget karena hidup sekarang itu serba cepat ya. Iya, instan gitu ya kak. Tapi kita tetap pengen makan sehat, enak tanpa memikirkan efek sampingnya nanti ke depan. Oke. Ya. Kalau disuruh nyebutin satu hal yang paling kakak suka dari brand Lemonilo itu sendiri itu apa kak? Transparansi mereka sih tentang iklan. Ya, tentang produk bahan-bahan yang digunakan. Ya, jadi dan nggak ada bahan-bahan yang aneh-aneh sih. Rasanya tuh kayak simple, ya nggak lebay gitu. Lebih simpel gitu ya. Gitu. Ada nggak sih kak hal yang menurut kakak itu perlu ditingkatkan dari Lemonilo ini? Paling sih di harga, Kenapa itu kak? karena kalau kita bandingkan dengan mie yang lain, mungkin mie Lemonilo ini agak mahal ya. Iya emang. Tapi ya betul juga sih. Ada harga, ada rupa. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya dia versi ekonomisnya mungkin lebih bagus ya. Mungkin lebih banyak juga paksa-paksa. Ya betul. Apalagi kalau untuk orang-orang yang ekonominya menengah. Oke. Sekarang kak. Kalau soal rasa udah aku tanya. Misalnya kalau aku suruh kakak kasih rating Lemonilo dari 1 sampai 10 tuh kakak mau kasih berapa kak? Ini berat sih. Tapi kalau menurut saya ini 9 dari 10. Aduh, kenapa nih kok ada minus satunya nih? Jelasin dong kak. Minusnya itu cuma di harga sih. Ya. Ya karena saya merasa harganya itu agak mahal ya. Cuma orang-orang ya lumayan lah. Orang tertentu yang bisa beli. Oke. Ya. Harganya cukup pricey ya kak ya? Ya tapi kalau kandungan atau rasanya itu ya lumayan. Udah pas. Terus kakak ini bakal nikmatin atau makan Lemonilo nggak sih untuk kedepannya? Tentu udah sangat cocok banget sih. Kalau untuk kedepannya udah pasti saya terus memakan Lemonilo ini karena saya merasa Lemonilo ini tanpa efek samping itu nanti kedepannya itu ya. Tanpa efek samping udah kayak kalau aku tangkep nih kakak Lemonilo ini versi dewasa dari mie yang lain. Iya betul sekali. Terakhir ya kak. Ya. Aku mau tanya pertanyaan terakhir. Kalau kakak mau rekomendasi brand Lemonilo, kakak mau rekomendasi untuk siapa aja?
ke semua orang sih. Khususnya nih. Terutama itu anak-anak kos. Aduh, kayak aku nih Ya kayak. betul banget juga. Iya ya. Iya. Kenapa? Ibu-ibu pekerja, ya. Yang pokoknya pengen satset gitu Iya, instan tapi tetap sehat. Oke, Ya. wah mantap banget. Iya, betul. Makasih ya Kak, udah sharing tentang Lemonilo di episode kali ini. Semoga cerita kakak ini bisa jadi inspirasi buat banyak orang yang pengen makan makan ringan tapi tetap sehat. Sehat ya. Oke. Tanpa kayak memikirkan efek samping nanti ke depan itu. Ya. Terima kasih ya Kak Ludes. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye Terima kasih, Kak. bye. Oke guys, aku Rahel pamit dulu. Jadi ingat ya, ngobrol itu boleh santai tapi harus tetap berisi. Sampai jumpa di episode selanjutnya and God bless you.